Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Slovenia Talsa dengan NIM 2002054 selaku moderator dari kelompok 1 dalam mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1 tentang konsep berpikir kritis, yang beranggotakan Nur Rahmayanti dengan NIM 2002061, Sentia Deni Octavia dengan NIM 2002065, Yusran Fadli dengan NIM 2002074, Dwi Fadila Putri 1902029. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasan kita. Berpikir kritis atau critical thinking. Pengertian berpikir kritis. Berpikir merupakan suatu proses yang berjalan secara berkesinambungan, mencakup interaksi dari suatu rangkaian pikiran dan persepsi. Kritikal berasal dari bahasa Greka yang berarti bertanya, diskusi, memilih, menilai, membuat keputusan. Kritein yang berarti to choose, to decide. Krites berarti judge. Kriterion bahasa Inggris yang berarti standar, aturan, atau metode. Critical thinking ditunjukkan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang berstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. M.Z. Kenzie. Critical thinking yaitu investigasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi, fenomena, pertanyaan, atau masalah untuk menuju pada hipotesa atau keputusan secara terintegrasi. Menurut Batman 1998, berpikir kritis adalah pengujian yang rasional terhadap ide-ide, pengaruh, asumsi, prinsip-prinsip, argumen, kesimpulan-kesimpulan, isu-isu, pernyataan, keyakinan, dan aktivitas. Pengujian ini berdasarkan alasan ilmiah, pengambilan keputusan, dan kreativitas. Menurut Brunner dan Suddert 1997, berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisa rasional terhadap semua informasi dan ide yang ada serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Berpikir kritis digunakan perawat untuk beberapa alasan, yaitu untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penerapan profesionalisme, pengetahuan teknis, dan keterampilan teknis dalam memberi asuhan keperawatan. Berpikir kritis merupakan jaminan yang terbaik bagi perawat dalam menuju keberhasilan dalam berbagai aktivitas. Berpikir kritis juga dapat dikatakan sebagai dasar yang terdiri dari konsep berpikir yang berhubungan dengan proses belajar dan kritis itu sendiri. Berbagai sudut pandang selain itu juga membahas tentang komponen berpikir kritis dalam keperawatan, yang di dalamnya dipelajari karakteristik, sikap, dan standar berpikir kritis, keterampilan kognitif yang digunakan dalam berpikir kualitas tinggi memerlukan disiplin intelektual, evaluasi diri, berpikir ulang, oposisi, tentang, dan dukungan. Berpikir kritis adalah proses perkembangan kompleks yang berdasarkan pada pemikiran rasional dan cermat. Menjadi pemikir kritis adalah denominator umum untuk pengetahuan yang menjadi contoh dalam pemikiran yang disiplin dan mandiri. Berpikir kritis merupakan suatu teknik berpikir yang melatih kemampuan dalam mengevaluasikan atau melakukan penilaian secara cermat tentang tepat tidaknya atau layaknya tidaknya suatu gagasan. Berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir atau kognitif yang mencakup penilaian analisa secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat, dan ide-ide yang ada, kemudian merumuskan kesimpulan. B. Karakteristik berpikir kritis. Karakteristik berpikir kritis adalah 1. Konseptualisasi. Konseptualisasi artinya proses intelektual membentuk suatu konsep, sedangkan konsep adalah fenomena atau pandangan mental tentang realitas, pikiran-pikiran tentang
kejadian, objek, atribut, dan sejenisnya. Dengan demikian, konseptualisasi merupakan abstrak yang digeneralisasi secara otomatis menjadi simbol-simbol dan disimpan dalam otak. Yang kedua, rasional dan beralasan. Artinya, argumen yang diberikan selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta fenomena nyata. Dan yang ketiga, reflektif. Reflektif artinya bahwa seseorang pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir atau mengambil keputusan, tetapi akan menyediakan waktu untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan disiplin ilmu, fakta, dan kejadian. Keempat, bagian dari suatu sikap, yaitu pemahaman dari suatu sikap yang harus diambil pemikir kritis akan selalu menguji apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan yang lain. 5. Kemandirian berpikir. Seorang pemikir kritis selalu berpikir dalam dirinya, tidak pasif, menerima pemikiran dan keyakinan orang lain, menganalisis semua isu, memutuskan secara benar dan dapat dipercaya. 6. Berpikir adil dan terbuka, yaitu mencoba untuk berubah dari pemikiran yang salah dan kurang menentukan menjadi benar dan lebih baik. Yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, menciptakan suatu pemikiran baru dan alternatif solusi tindakan yang akan diambil. Model berpikir kritis. Ada beberapa asumsi tentang berpikir kritis, yaitu sebagai berikut. Asumsi pertama adalah berpikir, merasa, dan keahlian mengerjakan seluruh komponen esensial dalam keperawatan dengan bekerja sama dan saling berhubungan. Berpikir kritis melibatkan pikiran, perasaan, dan pekerjaan yang ketiganya merupakan keseluruhan komponen penting bagi perawat profesional yang bekerja bersama-sama. Berpikir tanpa bekerja adalah sia-sia. Bekerja tanpa perasaan adalah hal yang sangat tidak mungkin. Pengenalan nilai-nilai keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan pekerja merupakan tahap penting dalam memulai praktek profesional. Berpikir tanpa mengerjakan adalah suatu kesia-siaan. Mengerjakan sesuatu tanpa berpikir adalah membahayakan. Dan berpikir atau mengerjakan sesuatu tanpa perasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Perasaan diketahui sebagai status efektif yang memengaruhi berpikir dan mengerjakan, dan harus dipertimbangkan saat belajar, berpikir, dan menyimpulkan sesuatu. Pengakuan atas 3 hal, thinking, feeling, dan doing, mengawali langkah praktek profesional ke depan. Asumsi yang kedua mengakui bahwa berpikir, merasakan, dan mengerjakan tidak bisa dipisahkan dari kenyataan praktek keperawatan. Hal ini dapat dipelajari dengan mendiskusikan secara terpisah mengenai ketiga hal tersebut, meliputi belajar mengidentifikasi, menilai, dan mempercepat kekuatan perkembangan dalam berpikir, merasa, dan mengerjakan suatu praktek keperawatan. Berpikir kritis memerlukan pengetahuan, walaupun pikiran, perasaan, dan bekerja adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan nyata pada praktek keperawatan, tetapi dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian untuk proses pembelajaran. Asumsi yang ketiga, bahwa perawat dan perawat pelajar bukan papan kosong. Mereka dalam dunia keperawatan dengan berbagai macam keahlian berpikir. Model yang membuat berpikir kritis dalam keperawatan meningkat. Oleh karena itu, bukan merupakan suatu kesungguhan yang asing jika mereka menggunakan model sama yang digunakan setiap hari. Berpikir kritis dalam keperawatan bukan sesuatu yang asing karena sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Asumsi yang keempat, yang mempertinggikan berpikir adalah sengaja berbuat sesuai dengan pikiran dan sudah dipelajari. Berpikir kritis dapat dipelajari melalui bacaan. Para pembaca dapat belajar bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikirnya. Asumsi yang kelima, bahwa pelajar dan perawat menemukan kesulitan untuk menggambarkan keahlian mereka berpikir. Sebagai orang jarang bertanya, bagaimana pelajaran dan perawat berpikir? Selalu yang ditanyakan adalah, apa yang kamu pikirkan? Berpikir kritis adalah cara berpikir secara sistematis dan efektif. Asumsi yang keenam, bahwa berpikir kritis dalamnya keperawatan merupakan gabungan dari beberapa aktivitas berpikir yang bersatu dalam konteks situasi di mana berpikir dituangkan. Beberapa kritis dalam keperawatan adalah campuran dari beberapa aktivitas berpikir yang berhubungan dengan konteks dan situasi dalam proses berpikir itu terjadi. D. Metode berpikir kritis. Freely mengidentifikasi 6 metode critical thinking. 1. Debat. Metode yang digunakan untuk mencari, membantu, dan merupakan keputusan yang beralasan bagi seseorang atau kelompok di mana dalam proses terjadi perdebatan atau argumentasi. 2. Individual dissection. Individu dapat berdebat dengan diri sendiri dalam proses pengambilan keputusan. 3. Group discussion. Sekelompok orang membincangkan suatu masalah dan masing-masing mengemukakan pendapatnya. 4. Persuasi. Komunikasi yang berhubungan dengan mempengaruhi perbuatan, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai orang lain melalui berbagai alasan, argumen, atau bujukan. Debat dan iklan adalah dua bentuk persuasi. 5. Propaganda. Komunikasi dengan menggunakan berbagai media yang sengaja dipersiapkan untuk mempengaruhi massa pendengar. 6. Coercion. Mengancam atau menggunakan kekuatan dalam berkomunikasi untuk memaksakan suatu kehendak. Kombinasi beberapa metode. Elemen berpikir kritis. Berbagai elemen yang digunakan dalam penelitian dan komponen, pemecahan masalah, keperawatan, serta kriteria yang digunakan dengan komponen keterampilan dan sikap berpikir kritis. Elemen berpikir kritis antara lain menentukan tujuan, menyusun pertanyaan atau membuat kerangka masalah, menunjukkan bukti, menganalisis konsep, asumsi, perseptif yang digunakan selanjutnya, keterlibatan dan kesesuaian. Kriteria elemen terdiri dari kejelasan, ketepatan, ketelitian, dan keterkaitan. F. Aspek-aspek berpikir kritis. Kegiatan berpikir kritis dapat dilakukan dengan melihat penampilan dari beberapa perilaku selama proses berpikir kritis itu berlangsung. Perilaku berpikir kritis seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek. 1. Relevance. 2. Importance. 3. Novelty. 4. Offset material. 5. Adequacy. Clarify. 6. Linking ideas. 7. Justification. G. Fungsi berpikir kritis dalam keperawatan. Berikut ini merupakan fungsi atau manfaat berpikir kritis dalam keperawatan adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan proses berpikir kritis dalam aktivitas keperawatan sehari-hari. 2. Membedakan sejumlah penggunaan dan isu-isu dalam keperawatan. 3. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah keperawatan. 4. Menganalisis pengertian hubungan dari masing-masing indikasi penyebab dan tujuan serta tingkat hubungan. 5. Menganalisis argumen dan isu-isu dalam kesimpulan dan tindakan yang dilakukan. 6. Menguji asumsi-asumsi yang berkembang dalam keperawatan dan masih banyak lainnya. H. Pemecahan masalah dalam berpikir kritis. Pemecahan masalah termasuk dalam langkah proses pengambilan keputusan yang difokuskan untuk mencoba memecahkan masalah secepatnya. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah yaitu: 1. Mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi. 2. Mengumpulkan fakta dan data relawan.
3. Mengolah fakta dan data. 4. Menentukan beberapa alternatif pemecahan masalah. 5. Memilih cara pemecahan dari alternatif yang dipilih. 6. Memutuskan tindakan yang akan diambil dalam berpikir kritis. Karakter berpikir kritis ada beberapa macam, yaitu 1. Watak, 2. Kriteria, 3. Argumen, 4. Pertimbangan atau pemikiran, 5. Sudut pandang, 6. Prosedur penerapan kriteria. Berpikir kritis adalah suatu proses berpikir sistematik. Yang penting bagi berpikir kritis adalah berpikir dengan tujuan dan mengarahkan ke sasaran yang membantu individu membuat penilaian berdasarkan kata bukan pikiran. Berpikir kritis dalam keperawatan adalah komersial untuk keperawatan profesional karena cara berpikir ini terdiri atas pendekatan holistik untuk pemecahan masalah. Untuk memahami secara keseluruhan berpikir kritis dalam keperawatan, kita harus mengembangkan pikiran secara rasional dan cermat, agar dalam berpikir kita dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah keperawatan, serta menganalisis pengertian hubungan dari masing-masing indikasi, penyebab, tujuan, dan tingkat hubungan dalam keperawatan. Sehingga, saat berpikir kritis dalam keperawatan, pasien akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa terganggu dengan tindakan perawat. Sekian presentasi dari kelompok 1, terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.